Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan normal seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia akan mengalami kematian dan setiap kematian akan melalui sakratul maut, yaitu proses pencabutan nyawa atau roh dari jasad yang diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Bagaimana kejadian sakratul maut itu sangat tergantung kepada amal ibadah kita. Mereka yang husnul khatimah sekalipun mengalami sakratul maut. Bahkan para nabi kekasih Allah juga mengalami sakratul maut. Pembahasan kita kali ini adalah sakitnya sakratul maut. Kaum muslimin yang berbahagia, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, bagaimana kamu mendapatkan sakitnya sakratul maut, wahai kekasih Allah? Ibrahim menjawab, bagaikan besi yang dibakar lalu ditunjukkan pada bulu-bulu yang basah kemudian ditarik. Allah berfirman, padahal aku telah meringankan kepadamu sakratul maut. Diriwayatkan dari Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana engkau mendapatkan kematian? Musa menjawab, aku mendapatkan diriku bagaikan burung pipit yang digoreng di atas kuali penggorengan. Tidaklah dia mati lalu istirahat, dan tidaklah dia selamat lalu terbang. Nabi juga seperti dikisahkan oleh Fatimah dalam hadis Bukhari, tatkala kondisi Nabi mulai memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ya ayahku. Beliau Nabi menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu selain penderitaan hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat Tirmizi juga dikatakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Susah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah. Dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dan sabda Nabi, sesungguhnya kematian ada kepedihannya, namun tingkat kepedihan itu berbeda-beda pada setiap orang. Kaum muslimin, orang yang beriman ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatanginya, orang-orang yang beriman akan mengambil nyawanya dengan baik lagi mengembirakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan istiqamah dalam kebertuhanannya, maka malaikat akan turun kepada mereka nanti pada sakratul maut dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga
yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Al-Fussilat ayat 30. Dalam ayat lain Allah juga menggambarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik sebagaimana firman-Nya, allazi natatawafahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, selamat atas kamu, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. An-Nahl ayat 32. Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu dalam keadaan sakratul maut nanti tidak digoda dan diganggu oleh setan, sebagaimana doa yang beliau ajarkan, a'udzubika an yatakabbatis syaitanu indal mauti, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan oleh setan ketika kematian. Di dalam doa kita sehari-hari kita selalu membaca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah atas kami dalam menghadapi sakratul maut, berilah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunilah pada saat kami dilaksanakan hisab. Kemudian ketika datang kepada manusia sakratul maut bagi orang-orang yang kafir dan ingkar, sebagaimana dikatakan di dalam surat Kahf ayat 19, waja'at sakratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya dulu. Kahf ayat 19. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, maka rohnya akan keluar dengan susah payah, ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakratul maut bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang jahat dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir, yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan datang dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa gambaran dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang, kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruh layaknya mencabut sufut atau pengerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam surat Kahf tadi juga dikatakan, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya dulu. Di dalam ayat lain juga Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am ayat 93. Itulah kaum muslimin, gambaran orang yang wafatnya
dalam keadaan berbuat kebaikan dan wafatnya dalam keadaan berbuat keji dan kemungkaran. Semoga kita selalu terhindar dari akhir hayat menghadapi sakratul maut dalam keadaan berbuat dosa dan kekejian. Semoga Allah selalu membimbing kita agar sakratul maut yang kita alami adalah yang tidak sakit dan tidak menyedihkan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.